Teman-teman, tentu kita ingin agar ibadah puasa kita ini bernilai istimewa dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tips yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, khususnya bagi orang-orang yang berpuasa, agar ibadah puasa ini maksimal dan bernilai istimewa bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dia pernah mengatakan, "Anna afdala ahli kulli amalin aktsaruhum fihi dzikran lillahi azza wa jalla." Orang yang terbaik, orang yang paling afdal dalam setiap amal adalah orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan amal tersebut. Fa afdalus suwami aktsaruhum dzikran lillahi tabaraka wa taala fi shaumihim. Maka sebaik-baik orang yang berpuasa, yang paling besar ganjaran ibadah puasanya adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpuasa. Afdalul mutasaddiqin, lanjut kata beliau, afdalul mutasaddiqin aktsaruhum dzikran lillahi tabaraka wa ta'ala. Sebaik-baik orang yang bersedekah, yang paling besar mendapatkan ganjaran dari sedekahnya adalah orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia bersedekah. Afdalul hujjaj aktsaruhum dzikran lillahi tabaraka wa ta'ala. Demikian pula sebaik-baik orang yang haji, melakukan ibadah haji adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah hajinya tersebut. Wa hakadha sairul a'mal, kata beliau. Demikian untuk setiap amal. Yang terbaik dalam amal tersebut adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berpuasa, jika kita ingin menjadi yang terbaik dalam meraih ganjaran ibadah puasa, jadilah orang yang paling banyak mengingat Allah di saat kita berpuasa. Bahkan di saat kita berada misalkan di dalam kamar mandi atau toilet, sekalipun kita tidak bisa menyebut nama Allah dengan lisan kita, namun kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita di saat kita berada di dalam kamar mandi. Dan sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi, kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini juga termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan menambah nilai dari ibadah puasa kita. Ketika kita berada di dalam kamar mandi atau toilet misalkan, ingatlah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya yang telah memberikan kita nikmat, menjadikan kita mampu mengeluarkan kotoran dari jasad kita. Kalau bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita akan sakit dan menderita karena tidak bisa mengeluarkan kotoran dari jasad kita. Ingatlah nikmat Allah ini. Ini juga termasuk zikrullah dengan hati. Ingat nikmat Allah yang memberikan kita air yang dengannya kita bisa bersuci. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan hidup di hari itu sehingga kita bisa berpuasa. Kemudian ketika hendak keluar dari kamar mandi atau toilet, kembali kita mengingat apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita mengucapkan ghufranaka, ya Allah ampunanmu, aku mohon ampunanmu. Ini juga termasuk zikrullah. Ini satu contoh kecil bahwasanya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita berpuasa sekalipun kita berada di dalam kamar mandi. Maka apalagi jika kita berada di luar tempat-tempat seperti itu, apalagi ketika kita berada di rumah, ketika kita sedang duduk, kita bisa berzikir, mengingat Allah, menyebut namanya, kemudian membaca Al-Quran. Itu juga termasuk zikrullah yang paling mulia. Ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita keluar rumah, bahkan ketika kita bekerja, ketika kita dalam keadaan berpuasa, kita bisa menyebut nama Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa mewujudkan ini, maka dialah orang yang terbaik dalam mendapatkan ganjaran dari ibadah puasanya. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.